Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Durus jamak dari darsun. Jamak taksirnya apa? Durus, pelajaran-pelajaran. Ingat sekali dulu ketika kecil diomelin semua sama nenek, lu nggak dares katanya. Ya, masa tahu ya? Apa Pak Haji dares artinya? Ya? Dares ngaji. Iya, ngaji. Ya. Sudah jadi bahasa apa dia? Bahasa ya sebagian mungkin di negeri atau di kota yang ada di Indonesia. Jamannya adalah durus. Pelajaran-pelajaran tentang penjelasan nawaqid Islam. Kita masih menjelaskan tentang syirik akbar, yaitu qabih. Qabih itu sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Qabih ya. Mafhum? Secara apa? Secara keyakinan, secara i'tiqad. Yang pertama telah dijelaskan membuat pelakunya menjadi apa? Kafir musyrik ketika dia melakukan apa? Syirik besar. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga Allah katakan apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi orang yang menjadikan wali-wali yang telah meninggal sebagai perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kelak akan disidang oleh Allah dan mereka disematkan sebagai kadzib, pendusta. Jadi apa yang mereka klaim wali ini bisa menyampaikan hajat itu dusta. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua oleh katakan apa? Kafar. Bukan hanya sekedar kafir tapi apa? Kafar. Sigahnya mubalaghah, berarti benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab pendapat. Yang kedua, Allah juga punya hukum bahwasanya orang musyrik Allah haramkan baginya apa? Surga dan tempat kembalinya di dalam neraka. Ini bukan perkara yang kecil, sekali lagi syirik besar, perkaranya ya dahsyat, perkaranya sungguh luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas kemarin, Allah haramkan bagi para musyrikin maghfirah ketika mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan ampuni selain itu di bawahnya. Bagi dia ada syaratnya, bagi orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana tadi kita baca di Sahih Bukhari, ya ada yang disiksa oleh Allah sampai gosong, sampai hitam. Bukan karena syirik besar, tidak, tapi di bawah itu yang Allah punya kehendak, Allah punya keadilan, Allah punya hikmah, diazab dulu, yang disebut nanti usatul muwahhidin. Jadi harus sudah paham, belajar tauhid, belajar akidah, istilah-istilah apa itu asal iman, apa itu kamal iman yang wajib, kamal iman yang mustahab, usatul muwahhidin, ya, atau nama lainnya zalim li nafsi, muqtasid, ya, sabiq bil khair. Kemudian apa itu Islam, apa itu iman, ya apa saja rukunnya. Ini perkara-perkara yang menjadi awal kewajiban yang ditekankan. Kita baca yang keempat, rabi'an. Syekh Fauzan hafizallah mengatakan yang keempat, asyirku yuhbitu jami'al a'mali. Syirik itu menghapuskan, ahbata yuhbitu, bisa seluruh amalan, hapus, sudah hilang.
Ya, misalkan dia berislam anggaplah 10 tahun. Kemudian ada syirik besar yang dia kerjakan, maka selama yang dia kerjakan hilang semua. Berbeda nanti dengan syirik kecil, dia hanya menghapus ya amal yang sedang dia kerjakan, yang ada riya di dalamnya. Yang lainnya tidak. Tapi kalau syirik besar, yuhbitu jami'a. Jami' berarti semua. Apa yang telah dia usahakan apa? Hilang. Tapi Allah Maha penuh rahmah, ketika dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi apa yang telah dia kerjakan. Qala ta'ala, Allah katakan, wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu itu dari para anbiya. Ya, semuanya sama. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Lihat, diwahyukan kepada Nabi dan orang-orang sebelummu, itu sebelum Nabi Muhammad, itu para anbiya. Apa isi wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jadi semua para anbiya wahyukan oleh Allah, andai kata. Ini andai, bukan berarti terjadi, tidak. Ini menunjukkan walaupun dia para anbiya ya yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk. Lihat, pakai apa di sana? Domir atau pakai nun taukid. La yahbatanna berarti penguat. Betul-betul akan sirna, pupus, apa lagi? Hilang, ya hancur seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang apa? Rugi, bangkrut. Ya, kan orang usaha gitu ngeluarin modal. Ya, kalau masih balik modal, alhamdulillah, itu pun rugi sebetulnya. Ya kan? Orang kerja, orang usaha, tapi cuma dapat modalnya aja. Kira-kira untung atau rugi tuh? Rugi lah. Ya, cuman dagang dapat apanya dong? Hikmahnya aja. Ya, lu dagang ngapain? Nyari apa? Nyari hikmah. Masa dagang nyari hikmah? Ya, dagang nyari apa? Nyari untung, nyari laba. Nggak taunya ya tidak dapat apa-apa. Apalagi hancur semuanya, binasa semuanya, hangus. Itulah kondisi orang-orang yang merugi. Ya. Balillaha fa'bud, bahkan kepada Allah lah kamu sembah. Wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, nanti syukur itu ya disebutkan termasuk af'alul qulub. Syukur itu termasuk apa? Af'alul qulub. Tapi harus terrealisasi ya SOP-nya. Ya baru dia dikatakan syukur. Baru dikatakan apa? Syukur. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah ya hanya menjadikan Allah satu-satunya ilah yang dia sembah. Ini tanda dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, oleh karena itu, yaquluna, mereka berkata, inna syirka, ini para ulama mereka, yubtilul a'mala, menghapuskan, membatalkan amal, kama yubtilul hadatsu at-taharata, sebagaimana hadas bisa membatalkan apa? Taharah. Antum sudah wudu ya selesai, nggak taunya apa? Kentut. Nah, itu sesimpel itu. Ya, kalau kita baca teksnya para ulama, ya penjelasan syirik akbar ya sesimpel itu. Ya, ada orang yang congkak, ini kias ma'al farik katanya. Ini kiasnya nggak benar, ada perbedaannya. Ya, memang seperti itu. Ya, sebagaimana Allah katakan dari dalam ayat, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya. Maka dikiaskan seperti orang yang hadas baik besar maupun kecil ketika telah bersuci. Walaupun kentutnya nggak bau, ya tetap apa? Batal. Ya terkadang kan orang syirik kan nggak ngitin orang, kata dia, nggak ngambil hak orang, nggak ngambil harta orang gitu, nggak ganggu orang. Bahkan syirik dia telah merusak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya Rabbul Alamin. Itu lebih dahsyat. Lebih apa? Dahsyat. Terkadang syaitan membisikkan, enggak apa-apa itu mah kecil, kecuali mencuri. Ya, orang diambil hartanya itu bahaya, orang dibunuh itu bahaya, apalagi ya minum khamr terbikin kerusakan. Kalau ini kan enggak. Ya, ini tipu daya apa? Syaitan.
Fal insanu idza tawaddaa, maka manusia jika dia berwudu, tsumma ahdatsa, kemudian hadas, baik besar maupun kecil, batalat taharatuhu, maka batal taharahnya. Ya, kadzalika idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu juga jikalau ada seseorang bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, thumma asyraka syirkan akbara, kemudian dia menyekutukan syirkan maf'ul mutlak. Ya, jenisnya syiriknya apa? Akbar, yang besar. Yubtilu tauhidahu. Ya, kalau kita baca yubtilu berarti membatalkan tauhidnya. Kalau kita bacanya batala fil madiyah berarti batala tauhiduh, maka batal apanya? Tauhidnya. Ya, sesimpel itu memahami apa? Tauhid dan kesyirikan. Hanya saja ketika akal fitrah telah dirusak, akhirnya buat kaidah baru, ya, yang kufur perbuatannya, orangnya tidak. Ini rusak, tidak sesuai dengan apa? Fitrah, tidak sesuai dengan akal. Maka orang akan dihukumi sesuai dengan apanya? Perbuatannya. Walaupun Al-Quran belum turun, maka ya setiap perbuatan pasti akan ada pelakunya. Mafhum? Adanya alam semesta ini kan tanda adanya Sang Khaliq. Maka secara fitrah, ya, seorang itu pasti kenal Allah adalah Sang Khaliq. Makanya banyak orang-orang awam pasti berkata, biarkan Sang Khaliq yang apa? Yang memutuskan, yang berbuat dan seterusnya. Saya hanya makhluk, ya, saya ikut saja Sang Khaliq. Nah, itu memang tertanam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dalam fitrah kita. Ya, Allah yang menciptakan ini, maka Allah lah Sang Khaliq. Begitu. Wa batalat a'maluhu, dan amalnya apa? Batal, rusak. Li'anna syirka yubtilul a'mala, dikarenakan syirik itu membatalkan amal. Kama yubtilu al-hadatsu at-taharata, sebagaimana hadas membatalkan taharah. Dibaca hadatsu at-taharata, hadatsu fa'il, taharata maf'ulun bihnya. Ya. Jangan main perasaan, nanti gimana bapak saya, gimana ibu saya. Ya, itulah ya dakwah di situ. Ada nilai-nilai apa? Dakwahnya di sana. Kalau main perasaan semuanya gugur syariat. Kalau main perasaan semuanya apa? Hilang sendi-sendi ya at-tauhid. Tidak ada yang namanya nafi, tidak ada yang namanya isbat, tidak ada yang namanya dakwah dengan alasan perasaan. Ya, kalau Nabi pakai perasaan, Nabi tentu tidak akan berdakwah kepada pamannya, tidak akan berdakwah kepada bibinya, tidak akan berdakwah kepada istri dan anaknya. Ini syariat yang punya Allah, ya, Allah yang menetapkan hukum. Terserah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sudah ya, karena Allah Al-Malik, Allah rajanya. Kalau raja berarti semua selain Allah makhluknya, hambanya. Kalau Allah raja berarti Allah yang punya apa? Hukum. Ya, kan gitu. Misalkan dia mau jadi presiden, salah satu tujuan utama dia presiden apa? Supaya dia punya apa? Kebijakan, dia punya keputusan, dia punya program gitu. Karena dia punya hak khusus. Apa itu namanya haknya itu? Hah? Orang belanja dulu PPKN. Ya, jadi presiden tuh punya hak khusus gitu. Terserah dia mau bikin MBG, ya gua presidennya gitu. Terserah dia mau bikin apa, lah gua presidennya. Ya, itu kan salah satu tujuan ketika dia mau menjabat atau memilih sebuah apa namanya jabatan. Ya. Makanya biasanya ada apa tuh namanya? Demo ya, apa demo sih? Yang kayak ini pemilu gitu apa namanya? Hah? Kampanye ya, sejenis kampanye. Kayak dulu lagi zaman sekolah, mau jadi ketua OSIS saja kampanye. Yang ngomong di depan apa siswa-siswa. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, lamma dzakara, tatkala Allah menyebutkan ba'dal anbiya'i, sebagian para anbiya fi suratil an'am, dalam surat al-an'am. Bahkan disebutkan 18.
Siapa saja namanya? Coba kita hitung, siapa sajakah para anbiya yang disebutkan oleh Allah. Andai kata mereka menyekutukan Allah, sama rusak amalannya, Pak. Terus andai kata mereka melakukan itu. Sini disebutkan antara lain Ibrahim, satu tuh, masya Allah, ya, Abul Anbiya, ya, Imam Hunafa, mafhum? Ishaq, apa lagi? Yakub, apa lagi? Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa, Yunus, Lut. 18. Banyak apa dikit? Hah? Banyak ya. Mafhum? Ayat sama penggalan ayatnya, wa nuhan hadaina min qabl, dan Nuh kami berikan petunjuk sebelumnya, wa min dzurriyyatihi, dan dari anak keturunannya siapa aja? Daud wa Sulaiman. Titik terus. Ila qaulihi, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi dari Al-An'am ayat 84 kemudian sampai 8 berapa? 88. Walau asyraku, andai kata mereka menyekutukan Allah. Siapa asyraku? Mereka. Kembali ke siapa? Para anbiya yang disebutkan 18 tadi. Salah satunya Ibrahim alaihissalam. Andai kata mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik besar, la habita. La di situ jawab dari lau. Ya, la itu banyak fungsi. Ada lamu jer, nanti ada lamu zahlaqah, ada lam jawab qasam. Ini lau jawab dari lau. Jadi bisa diartikan maka. Andai kata dia begini, maka. Di bahasa Arab namanya huruf la, lam. Walau asyraku, andai kata mereka menyekutukan Allah, melakukan syirik besar, la habita anhum, maka akan hancur dari mereka. Mana fa'ilnya habita? Makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Habita perlu fa'il, fa'ilnya makanu ya'malun. Mausul berarti memberikan faedah umum. Jadi semua apa yang telah mereka kerjakan habita, akan hancur, akan rusak, akan sirna, akan pupus. Padahal ini para anbiya yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikebalikin pola pikirnya kayak Murji'ah. Ya, itu bukti kata dia yang rusak amalnya itu hanya yang berilmu, kata dia. Para anbiya kan berilmu. Enggak begitu pola pikirnya, Bapak. Ya, justru di sini untuk menegaskan betapa bahayanya kesyirikan. Andai kata yang terdekat saja melakukan kesyirikan, nggak ada yang namanya toleransi, apalagi yang jauh dari Allah, yang penuh dosa. Gitu seharusnya sih pendalinannya, bukan malah cari-cari syaitan masuk di situ sebagai dalil ya buat dia. Padahal di dalam ayat itu juga ada bantahan bagi mereka. Ini menunjukkan syirik itu tidak ada dispensasi untuk siapapun, yang jahil, yang pintar, semuanya kena. Bahkan yang baru masuk Islam sekalipun, ketika dia melakukan syirik besar, sebagaimana dalilnya Zatu Anwat, ya mereka belum melakukan, tapi para ulama katakan andai kata mereka melakukan, mereka jatuh syirik besar. Hanya saja mereka jatuhnya syirik kecil, perbuatan, karena permintaan ini menjerumuskan kepada syirik besar. Jadi mereka hanya terjatuh dalam apa? Syirik kecil. Ya, paham? Ya, jadi ada dalil di situ, siapapun tidak ada yang namanya dispensasi. Makanya kalau Fatimah mencuri, ya tidak ada yang namanya ya, oh ini kan karena anaknya Rasul. Tidak. Ya, atau ada pamannya yang melakukan kesyirikan seperti Abu Thalib. Ya, seharusnya kan secara kekerabatan lah gitu ya, kekeluargaan. Ini keluarga gua gitu. Ya. Mafhum, seharusnya kan dia diberi kelonggaran, enggak. Ya, walaupun dia pamannya yang paling menolongnya sejak kecil. Ya, paling tahu dakwah Nabi, paling tahu karakter Nabi. Ya, sampai dia melantunkan bait-bait syair untuk memuji ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan mencela agama yang ada pada kaumnya. Tapi ketika dia tidak mau bersaksi la ilaha illallah, maka dia mati di atas apa? Kesyirikan, kekufuran, naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang harus juga adab ketika kita melihat ada kekufuran, ada ya kesyirikan menimpa seseorang.
ya maka minimal kita doa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari terjatuh kepada itu, karena itu bagian dari iman. Tadi kita masuk juga bab termasuk keimanan, kita benci untuk kembali kepada kekufuran ya setelah Allah selamatkan kita. Nah, itu bagian dari iman ya, minimal dia bilang na'udzubillah min dzalik ya, alhamdulillahilladzi hadana, dan seterusnya dari doa-doa. Begitu juga baru boleh doakan dia, semoga Allah juga berikan apa? Dia hidayah. Walaupun kita belum bisa sampaikan dengan lisan, minimal doa. Ya, bisa jadi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita doakan ternyata lebih bagus apa? Keislamannya. Seringkali seperti itu. Ya, kadang ada orang yang ngajak, lu kemana? Ayo ngajak sini. Nggak taunya yang diajak yang malah yang serius. Yang ngajak nggak tahu kemana dan entah kemana. Sering kayak gitu ya. Ya, ayo ngaji di sini. Ya, yang ngajak kemana nggak tahu, hilang sudah. Ya, yang diajak malah ya luar biasa istiqomah dan seterusnya. Maka ini ada faedah besar ketika berdakwah. Lanjut sampai mana tadi? Ma'annahum anbiya'u, padahal mereka semua adalah para anbiya. Lihat sisi pendalilannya gitu. Bukan malah mencari-cari celah itu untuk beristidlal ya, mencari alibi. Walakin lau, andai kata kudira itu ditakdirkan atau dianggap gitu, annahum asyraku, mereka melakukan perbuatan syirik, la habitat anhum a'maluhum, tentulah akan rusak ya dari mereka amalan mereka, hilang punah. Kama qala ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, andai kata engkau melakukan perbuatan syirik wahai Muhammad, tentulah akan hilang amalanmu semuanya. Assalamualaikum. Jadi dari sini kita pahami betapa dahsyatnya dosa syirik apa? Syirik besar. Jadi ada juga yang berdalil ya, maukah aku kabarkan kamu tentang kabair, katanya. Apa kabair? Dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah. Tuh lihat katanya hadisnya, isyraku billah cuman kabair katanya. La haula wala quwwata. Ya memang dosa itu ya, tapi dosa yang luar biasa yang sampai menghapuskan apa? Amal. Ya, makanya Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Kabair, yang pertama yang beliau sebutkan syirik besar. Begitu juga para fuqaha ketika membuat bab riddah, yang mereka tulis selalu yang pertama adalah syirik apa? Syirik besar. Ya sama, syirik juga maksiat. Ya, mafhum, kufur juga maksiat, tapi maksiat yang apa gitu kan? Dosa besar yang apa? Kan gitu seharusnya. Bukan pola pikirnya dapat kabair seneng. Oh tuh lihat dia cuma kabair, dia tuh nggak kabair apa? Ya nggak kekal dalam neraka, kena syubhat lagi. Ya hati-hati, syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Nggak tahu dari mana datangnya, nggak taunya sudah berubah lagi. Gara-gara apa? Syubhat. Ya sama ketika baca hadis mangqala la ilaha illallah dakhalan jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Udah ngucapin belum? Udah, alhamdulillah. Nanti masuk apa? Surga. Selesai. Kan nggak gitu konteksnya. Ya, dia terikat dengan syarat, terikat dengan konsekuensi, terikat dengan ya rukun, terikat dengan kewajiban, terikat dengan ini dan itu. Bukan secara mutlak begitu saja. Ya, atau dijawab kalimat itu, hadis tersebut mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu di awal dakwah. Belum ada sholat, belum ada syariat apapun. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, perbaiki akidah dia tentang iman dia kepada Allah, itu saja dulu. Baru setelah disyariatkan sholat, bertambah lagi lah ya ketetapan yang ada pada iman. Yang ini sudah kita baca di Jami Iman itu. Ya, jadi hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah ini di awal pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah. Jadi belum ada kewajiban sholat. Jadi ketika ada orang bilang la ilaha illallah, dakhala ke dalam Islam dia. Belum ada sholat. Ya sudah, pelan-pelan ngajak yang lain, pelan-pelan ngajak yang lain. Baru di tahun 10 dakwah Nabi di Mekah diangkat kemana? Ke langit untuk diwajibkannya apa? Sholat 5 waktu. Nah, ini penting memahami nas, melihat kondisi sejarah. Ya.
Mafhum. Kalau nggak lihat sejarah cuma saklek doang, nanti ya banyak multi tafsir akhirnya. Bagaimana tadi itu? Sampai amal budaya. Fala yanfa'u al-insana, kita baca insana. Maka tidak memberi manfaat kepada manusia ayu amalin, amalan apapun, amilahu yang dia kerjakan, ma'asyirki, bersama kesyirikan. Ya, dia kan pagi memang menyekutukan Allah, tapi kan siangnya sholat, Ustaz, sholat zuhur, percuma. Amal apapun yang dikerjakan bersama syirik besar, dia tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ini juga syubhat ya. Bisa jadi dia sorenya sholat, ya kan, paginya melakukan kesyirikan, sorenya kan dia sholat, maghrib sholat nggak? Biasanya kan orang kan kalau ramai sholat maghrib ya. Kan sholat dia, berarti dia ya sudah bertobat gitu ya. Gak begitu konsepnya ya. Apapun amal yang dikerjakan, mau haji 70 kali, mau haji 100 kali, bisa nggak? Bisa aja kalau umurnya berapa? Panjang, karena haji kan setahun sekali ya. Mau umroh 1000 kali, bisa kalau umroh 1000 kali? Bisa lah ya, kalau rumahnya deket. Ya, sebulan sekali dia umroh, ya dihitungin, wah udah yang ke 1000 dia. Tapi dia masih melakukan syirik besar, maka tidak bisa memberi manfaat. Au amilahu, apa itu? Ayu amalin amilahu ma syirik au amilahu qablahu, ya. Atau dia berbuat kesyirikan sebelumnya, walam yatub minhu, dan belum bertobat. Ya, jadi dia udah berbuat syirik nih, terus stoplah dari kesyirikan, tapi nggak tobat, itu pun sama. Ya, tidak akan bermanfaat untuknya. Kulluhu, semuanya, li'annahu yubtilul a'mala, dikarenakan syirik ini menghapuskan amal. Fa idza mata alai sara min ahlin nar al khalidina fiha, maka apabila dia mati di atas tersebut, jadilah dia penghuni neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah nidda, barang siapa yang mati dalam keadaan meminta kepada selain Allah, kepada tandingan-tandingannya, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa qultu ana, aku katakan saya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi setelah bawain hadis ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, dalam riwayat yang lain, ya ini hadisnya marfu, Nabi yang mengatakan, wa man mata wa huwa la yad'u lillahi nidda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyeru untuk Allah tandingan-tandingan, berarti melakukan tauhid, dakhalal jannah, kebalikan hadisnya. Ya, jadi syirik besar ini wajib hilang, wajib di blacklist. Nah, makanya kita belajar kitab tauhid supaya tahu mana saja yang masuk ke dalam syirik syirik besar. Mafhum? Ya. Kalau ada syirik kecil gimana? Ya, bisa menghapus kesempurnaan iman yang wajib. Tapi asal iman tetap ada. Ya, jadi pahami level asal iman, kamal iman yang wajib, dan kamal iman yang mustahab. Siapa saja yang bisa merusaknya, apa saja aktivitas yang dia kerjakan, itu harus ya menjadi maklumat dasar, menjadi maklumat dasar. Yang ini yang terkadang mungkin jarang di-up ya, jarang diangkat, jarang dikaji. Akhirnya ya sudah, iman itu ya sudah ucapan, apalagi perbuatan, dan hati, sudah selesai. Yang mengatakan ini berarti ahlus sunnah, apalagi dia cingkrang, apalagi dia jenggotan, selesai. Ya, itu yang jadi barometer. Padahal barometernya adalah akidah. Ya, makanya kita belajar akidah wasitiyah yang untuk menjelaskan akidah ahlus sunnah itu kayak apa. Bukan hanya dalam masalah ya berpakaian yang mungkin terjadi silang pendapat, bukan hanya masalah yang sifatnya akhlak, tidak, tapi akhlak yang terbesar adalah bagaimana dia menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamisan, yang kelima, anna syirka yubihu, bacanya yubihu dari abaha yubihu, bahwasanya syirik itu yubihu, membolehkan, damal musyrik, darahnya orang musyrik, wa malahu, dan hartanya, wa yujibu jihadahu, dan mengharuskan menjihadi dia, diperangi dia.
Tapi ada prosedurnya bapak ya. Wah, ada orang kafir nih, orang musyrik nih. Ya. Sikat misalkan. Ya, enggak begitu kok konsep. Intinya kalau kita lihat bagaimana Nabi menjalankannya, misalkan dia berdakwah kepada orang musyrik, ya tawarkan mereka, jelaskan kepada mereka. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, pilihan lagi, mau bayar upeti, jizyah dalam keadaan hina atau perang. Ya, kalau dia pilih perang, udah siap. Makanya kaum muslimin mempersiapkan apa? Perbekalan, belajar melempar, belajar bela diri. Ya, sekarang mah yang penting aman aja, usah ngapain perang-perang. Ya, namanya kondisi nggak ada yang tahu. Ya, intinya untuk memerangi, membunuh ada prosedurnya. Seharusnya ketika orang melakukan syirik besar ditangkap ini, diadili di sidang. Apakah dapat dispensasi atau tidak? Apakah benar-benar bodoh atau tidak? Anggaplah dia bodoh, ya udah dimintai tobat. Ya, dalam berapa riwayat 3 hari dikasih waktu. Ya, kalau dia tobat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah dibunuh. Atau hakim berpendapat udah ini mah nggak usah disidang aja, tangkap langsung bunuh, karena melihat maslahat yang banyak, yang besar. Nah, itu yang disebut dengan masalah mentakfir, itu istihadnya qadhi dalam bab apa? Bab apa? Mahkamah syariah. Bukan dilarikan ke dalam bab penamaan, terjadi istihad. Enggak. Ya, orang awam saja ketika melihat syirik besar ya boleh namain dia musyrik. Ini nggak perlu kata dia, tanya dulu ulama dulu. Kita yang ustadz aja nggak boleh, dai-dai ini nggak boleh. Ya harus tanya dulu kemana? Ulama-ulama yang besar. Nanya juga kagak dia. Ya udah, akhirnya nggak ada orang yang musyrik, nggak ada yang kafir. Mohon, ya ibaratnya penamaan aja nggak boleh, apalagi masuk ke bab hukum. Nah, itu. Ya, insya Allah ini pernah pembahasan yang terus terulang, biar menjadi maklumat yang kokoh buat kita ketika datang syubhat, kita bisa menepisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi. Uqatil artinya memerangi. An-nasa hatta yaqulu, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum, apabila mereka mengucapkannya maka terjagalah dariku harta atau darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya Islam itu sendiri, hak syahadat itu sendiri. Apa saja disebutkan, ketika dia membunuh maka boleh dibunuh dia, ketika dia berzina dalam keadaan sudah menikah maka dirajam dia, ya diapain, di apa namanya, dirajam ya sampai mati. Yang ketiga ya murtad, ya man baddala dinah faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya faqtul. Ini tafsir dari illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Walaupun dia sudah bersahadat, tapi kalau dia melakukan pelanggaran seperti membunuh, berzina dalam keadaan sudah menikah, dan yang terakhir ketika dia murtad, maka percuma ucapan dia dari la ilaha illallah. Wa hisabuhum 'alallah, nanti urusan akhirat Allah yang punya hisab, Allah yang punya sidang. Begitu. Bisa jadi kalau ketika mungkin dia mau dibunuh, dia bertobat, kita nggak tahu. Ya, makanya wa hisabuhum 'alallah. Fala ya'simul mala, tidak ada yang bisa menjaga harta, wadama, dan darah, illa tauhidu, kecuali tauhid sebagai fa'il, dibaca mala, dibaca dama, objeknya. Amma syirku fa innahu yubihud dam wal mala bimuqatalati ashabihi. Ya, adapun kesyirikan maka dia menghalalkan, bisa membolehkan darah dan harta dengan cara memerangi para pelaku kesyirikan. Ya, tapi ini sekali lagi bukan haknya perorangan, haknya individu. Ini perlu kekuatan power yang besar. Ya, dari kelompok waliul amr. Lah waliul amrnya nggak jalanin, ya sudah mau diapain? Ya, jelaskan saja waliul amr yang syar'i itu apa, selesai sudah. Ya, karena kita hidup di masa yang betul-betul luar biasa, fitnah itu apa? Ya, menggelora gitu. Fitnah itu apa? Datang luar biasa dahsyatnya.
Hadza huwa syirku, ini adalah kesyirikan. Wa ma yatarattabu alaihi minal uqubat fid dunya wal akhirah, dan apa yang berefek atasnya dari ukubah, siksa baik di dunia maupun di akhirat. Wa huwa anwa'un katsiratun, dan dia jenisnya sangat banyak. A'dhamuha, yang paling besar, doa ghairillah, meminta kepada selain Allah. Ya, doa ibadah. Wal istighatsah bi ghairillah, istighatsah kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Wa dzabah li ghairillah, nyembelih untuk selain Allah. Wa sujud li ghairillah, sujud untuk selain Allah. Wa nadzar li ghairillah, nadzar untuk selain Allah. Wa ruku'u li ghairillah, ruku' untuk selain Allah, ila akhirih, sampai yang lain-lainnya. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah faqad asyraka syirkal akbar, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ini untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Syirik apa? Syirik besar. Ini pembatal pertama. Apa pembatal pertama? Syirik akbar. Pembatal pertama adalah apa? Syirik akbar di dalam ibadah. Maka pahami apa itu ibadah dan apa yang masuk kategori ketika dipalingkan untuk selain Allah, langsung masuknya syirik apa? Besar. Di sini dicontohkan doa. Doa itu kan keterikatan besar hati ini ya kepada Sang Khalik. Ya, makanya lihat kalau mungkin dulu kita pernah bermaksiat kepada Allah, ya minta kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ya, mungkin dia punya ruangan khusus, dia memohon di situ, dia munajat di situ. Ya, betul-betul hati ini harus apa? Terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dia akan merasakan ketenangan setelah itu. Ya, Allah kabulkan doanya, Allah bikin nyaman hatinya. Ya, setelah dia betul-betul minta kepada Allah, menangis di situ, merengek dia, ya terseduh-seduh mengingat akan dosa-dosanya. Nah, sekarang yang seperti ini kondisinya, dikaitkan hati dia ya kepada selain Allah. Berarti kan dia telah menuhankan sesuatu ini. Ya, menuhankan wali-wali, menuhankan orang saleh dan seterusnya. Maka ketika dia serahkan kepada selain Allah, sungguh dia telah terjatuh ke dalam apa? Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Dinil Islam. Bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Ini akidah dasar sekali yang tidak boleh lepas. Ya, kecuali orang yang sudah terkena apa? Syubhat. Maka akan sulit kecuali orang yang Allah kehendaki. Dan Allah kehendaki pun ketika ada hikmah menuntut, dari kejujuran ingin mencari, ya mata mau melihat, kuping mau mendengar, lisan mau bertanya. Tapi kalau hati sudah punya barrier duluan, ya sudah punya tuduhan kepada orang yang menjelaskan, ya gimana mau dicari, mau dapat hidayah. Ya, Allah juga Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak dapat hidayah, siapa yang berhak untuk disesatkan. Dan Allah tidak zalim sekali lagi kepada para hambanya, tapi hambalah yang zalim kepada dirinya sendiri. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah kokohkan kita. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifatnya yang ula, ya dengan wajahnya yang karim, yang mulia, untuk mewafatkan kita di atas dinil Islam, di atas iman yang sahih, di atas akidah yang benar, ya sampai berjumpa dengan Allah kelak di yaumul qiyamah, di surganya Allah dalam keadaan Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.